boleh belajar dengan sungguh, juga boleh mengimplementasikannya dalam kehidupan kami. Kami anak-anak-Mu boleh mewartakan kerajaan-Mu karena kasih karunia-Mu yang besar. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bro George Willy, silakan. Shalom Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan. Suara saya terdengar jelas? Oke, puji Tuhan. Entah kenapa, tapi beberapa hari ini internet sedang ada gangguan koneksi, jadi seringkali muncul poor connection. Kalau ada yang kurang jelas, mungkin Bapak Ibu bisa infokan ke saya, atau kecepatan juga bisa infokan ke saya. Terima kasih atas waktu yang diberikan untuk saya pada malam hari ini. Sebelumnya saya diminta oleh Bro Alex untuk membawakan di PD Alam Sutra ini. Sungguh luar biasa kalau saya bisa bergabung bersama dengan Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Perkenalkan, nama saya George Willy Gunawan. Saya tinggal di Sunter, di paroki Danau Sunter, Yohanes Bosco. Saya sudah berkeluarga, istri saya yang pasti satu, ya, belum pernah retur, belum pernah ditukar juga, ya Bapak Ibu yang terkasih. Nah, saya mulai pelayanan itu dari paroki. Halo Bro Alex, saya pertama kali pelayanan di Perduki Profesional Muda, dan habis itu masuk ke dalam Persekutuan Doa Santo Andres di Green Garden Kedoya. Di mana disitulah saya bertemu dengan istri saya. Kalau saya sharing tentang istri nanti jadi kabur temanya. Bapak Ibu yang terkasih, Bro Alex memberikan tema yang cukup menantang, cukup menarik, yang sebenarnya kita sudah tahu semuanya, yaitu kita diutus untuk mewartakan kerajaan Allah. Saya percaya bahwa semua yang di PD ini sudah mengerti apa yang dimaksud dengan diutus mewartakan kerajaan Allah. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, Bro Alex juga waktu beberapa minggu lalu sempat memberikan urutan tema dari minggu 1, 2, dan 3. Setelah saya baca dari minggu 1, minggu 2, ke minggu ketiga, saya melihat ini adalah satu tema yang sangat amat menarik, yang sangat bagus. Kenapa? Ada satu benang merah yang bisa ditarik. Ada satu kesimpulan yang bisa kita gabungkan menjadi satu kesatuan. Ya, kalau saya baca di minggu pertama adalah tiada kemuliaan tanpa salib. Atau dengan kata lain saya bisa katakan bahwa dengan salib Allah telah menyinari kita, memberikan kemuliaannya untuk kita. Itu adalah satu anugerah yang luar biasa untuk kita semua. Benar Bapak Ibu? Yang kedua, minggu kedua berbicara bahwa semangat melayani bersama dengan Roh Kudus. Ya, yang ketiga adalah menjadi berkat. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kita sudah dilengkapi dengan begitu banyak fasilitas, dengan begitu banyak anugerah, berkat, rahmat yang Tuhan sediakan. Tapi, apakah kita mengerti apa sih yang harus kita lakukan selanjutnya? Apa sih yang harus kita buat? Kita sudah dilengkapi dengan banyak hal. Tuhan sudah memberikan kita sinar kemuliaannya, cahaya kemuliaannya. Tuhan sudah melingkupi kita dengan kemuliaannya. Ya, Tuhan telah membakar semangat kita dengan api Roh Kudus yang terus menyala-nyala. Tuhan telah memberikan kita menjadi berkat bagi sesama kita. Pasti dengan menjadikan berkat untuk sesama kita, kita harus diberkati dulu. Pasti kita diberkatin dulu. Ya. Nah, pertanyaannya, kita tahu nggak sih apa yang harus kita lakukan? Mungkin banyak yang tahu. Oh iya, harus mewartakan firman Tuhan, harus mewartakan kerajaan Allah, harus mewartakan kebaikan Tuhan. Tapi apakah benar-benar mengenal misi dari Tuhan tersebut? Apa cuma sekilas tahu? Oh, sering dengar, Bro Willy. Saya sering dengar di setiap kali misa. Ya, setiap kali PD saya sering dengar itu. Bapak Ibu,
yang terkasih, saya ibaratkan seperti seorang astronot ya yang bekerja di pabrikan Tesla SpaceX punya Elon Musk. Ketika dia dipersiapkan, dia dilatih, ya Elon Musk mempunyai satu roket pesawat ulang-alik yang tercanggih, yang terbaru, yang terhebat, yang bisa sampai ke bulan hanya dalam beberapa puluh jam. Ya, dia bahkan bisa ke Mars. Sekarang misinya sudah sampai ke Mars. Ya, mereka punya fasilitas roket yang canggih, yang terbaru, teknologi terbaru, kecepatan yang tinggi. Tapi Bapak Ibu sadar nggak, kalau astronot itu sudah di dalam pesawat tersebut, ya, dengan pesawat yang hebat, yang megah, yang kuat, tapi dia nggak ngerti, tujuannya apa sih ini? Apa yang harus saya bawa ke misi ulang-alik tersebut? Apa yang harus saya lakukan di tempat tersebut? Apa yang harus saya perbuat? Atau yang kedua, astronot itu tiba-tiba mengalami ketakutan. Dia nggak mau menjalankan tombol start-nya sehingga pesawatnya yang sudah berangkat dia tidak akan jadi terbang. Kenapa astronotnya tidak mau? Itu yang sering kita alami, Bapak Ibu. Ya, tadi saya sudah sebutkan bahwa kita sering mendengar kata kita diutus. Kita diutus itu sering kita dengar. Di mana Bapak Ibu? Setiap kali kita selesai perayaan Ekaristi. Benar setelah Romo memberikan berkat, apa yang Romo ucapkan? Pergilah kita diutus. Tetapi kata-kata diutus itu sering tidak kita dengarkan. Karena kenapa? Fokusnya hanya pada, aduh nanti Cicong Fan antriannya udah panjang. Ya, aduh nanti sate ayam yang di depan gereja, karena di gereja Santo Andreas itu sate ayamnya enak tuh. Ya. Atau, aduh nanti bakmi ayamnya antrinya panjang nih. Pokoknya Romo cepet-cepet berkat, amin, saya tanda salib, buru-buru keluar. Tapi saya percaya di dalam sutra tidak ada yang seperti itu. Tapi di paroki lain banyak. Ya, Romo memberkati kita, semoga diberkati Allah, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Tanda salib, berlutut, ambil air suci, keluar. Pergilah, diutus itu cuma, oh ya Romo, oke. Cuma didengar, masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Ya, padahal Romo yang menyampaikan itu adalah mempunyai satu kuasa imamat yang memberikan kita, kamu diutus loh. Nah, Bapak Ibu, itu sering terjadi pada anak-anak muda. Ketika selesai misa, mereka fokusnya, waduh yang penting cepat-cepat selesai misa. Mau nonton, mau ke mall. Ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, tadi kita sudah dilengkapi dengan begitu banyak fasilitas. Ya. Sadar nggak Bapak Ibu, bagaimana kita bisa menjadi duta kerajaan Allah? Bagaimana kita bisa menjadi seorang yang diutus, menjadi pelayan diutus Allah? Nah, pertanyaannya, kita harus sadari dulu satu hal. Ya. Kenapa kita? Kenapa harus kita? Pertanyaan selanjutnya, siapakah kita sehingga Allah begitu mengasihi kita, sehingga kita luar biasa. Setiap dari kita spesial, setiap dari kita luar biasa di mata Allah. Bahkan kalau Bapak Ibu baca di dalam Mazmur, di dalam Yeremia, ketika Allah berbicara pada Nabi Yeremia, Allah bilang apa? Aku telah mengenal engkau, aku telah membentuk engkau sebelum engkau lahir. Bahkan di dalam rahim aku sudah membentuk engkau, sudah mengenal engkau. Jadi setiap daripada kita, setiap individu daripada kita ini mempunyai misi khusus dari Allah jauh sebelum Allah menciptakan kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, siapa kita ini? Ya, sehingga Allah begitu mengasihi kita, sehingga kita begitu spesial di matanya. Ya, kita mempunyai privilege, mempunyai hak prioritas, mempunyai keunggulan yang luar biasa. Kenapa? Siapa kita ini? Sehingga Allah sampai mengorbankan putranya untuk kita. Kenapa kita begitu spesial?
Bapak Ibu yang terkasih, di dalam Galatia 4 ayat 7 dikatakan bahwa, jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Galatia 4 ayat 7. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Bapak Ibu terkasih, kita bukan hamba, tapi kita anak. Ingat loh, anak itu mempunyai satu posisi yang jauh di atas daripada para hamba. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita adalah anak Allah, kita harus sadari, kita ini spesial loh. Kita ini anak Allah. Kita harus sadar bahwa betapa spesialnya saya dan Bapak Ibu semua. Ayo mungkin yang bersama dengan keluarga di rumah bisa katakan, kita semua adalah spesial di mata Allah. Ayo tepuk kiri dan kanan. Kalau yang sendirian, tepuk diri sendiri. Saya spesial di mata Allah. Ya, Bapak Ibu terkasih. Nah, kalau kita mempunyai Allah yang begitu luar biasa, kita mempunyai Bapa yang begitu luar biasa ya. Kalau kita sebagai anak nih, kalau kita punya Bapa, kita punya Papa yang keren, yang melindungi kita, yang begitu sayang kita, yang begitu perhatian sama kita. Kira-kira kita akan banggakan nggak sih Papa kita? Pasti Bapak Ibu. Ya, saya punya keponakan dari anak dari adik saya. Dia sudah panggil saya juga papi dan istri saya mami. Nah, kemarin ini 2 hari lalu, saya ngajak dia untuk cuci mobil di salah satu car wash di Sunter. Di Sunter itu ada 3 car wash berdekatan. Saya ke car wash yang mereknya X gitu. Ketika lewat, anak ini bilang, "Papi, kita cuci di sini aja. Yang di mereknya Y, mereknya Y. Di sini aja, mereknya di sini nih, yang di sini aja. Karena papa biasanya di sini. Ini bagus, papi, ini keren. Ini bagus loh," katanya. Ya, tapi saya bilang, "Loh, saya punya langganan di X, papi punya langganan di X." "Enggak, papi, papi harus ke Y." Karena kenapa? Papa biasanya ke Y itu bagus. Ya, singkat ceritanya, ketika sudah selesai cuci mobil, kita lagi pergi kemana, ponakan saya ini saya bilang sama ponakan, mobil papi lebih bagus ya daripada mobil papa." "Enggak papi, mobil papa juga bagus, mobil papi juga bagus." Artinya apa Bapak Ibu yang terkasih? Ini satu contoh simpel, bagaimana seorang anak bisa menceritakan betapa luar biasanya papanya, betapa kerennya papa, dia membela dengan baik, membanggakan papanya. Karena kenapa? Di papanya bisa menjadi contoh, bisa memberikan kasih sayang, bisa memberikan tuntunan, bisa memberikan teladan, mengasihi dengan sungguh. Ya, nah, Bapak Ibu yang terkasih, apalagi dengan Bapa di surga, yang begitu baik dengan kita, yang menjadikan kita spesial, ya, yang memberikan kita segala fasilitas, melengkapi kita dengan kemuliaannya, dengan cahaya kemuliaannya, yang menyinari kita dengan kemuliaannya, memberkati kita dengan berkat yang melimpah, yang memberikan kita anugerah, ya, keselamatan melalui Yesus Kristus putranya. Betapa luar biasanya Bapak kita untuk kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, masa sih kita mempunyai Bapa yang luar biasa, yang begitu mencintai kita, kita juga tidak menceritakan Bapa kita kepada semua orang. Betapa luar biasanya Bapa kita. Allah Bapa di surga. Ya. Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita punya sesuatu yang kita banggakan, kita itu cenderung untuk menceritakan. Ya. Mama saya kalau kemana-mana, "Oh iya, anak saya pelayanan di gereja. Anak saya juga mewarta di gereja." Ada sesuatu kecenderungan untuk membanggakan. Sama pula dengan diri kita. Kita mempunyai Bapa yang keren, Bapa yang luar biasa. Masa diri kita tidak mau membanggakan Allah kita, Bapa kita? Nah, persoalannya Bapak Ibu yang terkasih, tadi kita sudah diberikan suatu anugerah yang luar biasa, kita sudah dicintai, ya. Persoalannya adalah kita mau atau tidak mau.
Bukan persoalannya bisa atau tidak. Karena bisa atau tidak itu adalah urusan Tuhan. Karena Tuhan yang memampukan kita. Karena segala perkara tanggung di dalam Dia. Segala perkara dapat kulakukan bersama Dia. Perkaranya kita mau bergerak atau tidak. Seperti Petrus ketika berjalan di atas air. Tuhan bilang, jalanlah. Ketika dia mau, terjadilah mujizat. Dia berjalan di atas air, Petrus. Tapi kalau dia tidak mau, Petrus tidak mau pada saat itu, maka tidak akan terjadi mujizat. Nah, persoalannya kita sering stop pada bagian ini. Kita tahu kita dikasih Tuhan, kita menjadi anak yang luar biasa. Tapi kita stop sampai di sini. Kenapa? Kita sering menjadi seperti Nabi Yeremia. Bapak Ibu yang terkasih, kalau di dalam Yeremia 1 dikatakan seperti ini, ayat 4. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Ayat 6, Nabi Yeremia menjawab Tuhan. Ya Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Nah, Bapak Ibu, seringkali kita punya banyak alasan. Ya, alasan paling sering apa Bapak Ibu? Ya, aduh, saya punya urusan keluarga saya, anak saya masih kecil-kecil. Aduh, bisnis saya nggak bisa ditinggalkan, ya. Aduh, saya pemalu, Bapak Ibu. Saya pemalu, saya berdiri depan aja nggak bisa, ya. Saya ini nggak pandai bicara seperti Nabi Yeremia katakan, ya. Saya banyak alasan. Saya jadi pemain latar belakang aja deh, saya di belakang aja deh, saya di belakang panggung aja deh, Bapak Ibu, ya. Atau saya ngalah deh Bapak Ibu, atau yang teman-teman yang lain dulu deh yang lebih hebat dari saya. Ya. Tunggu, saya nggak punya waktu saya nggak ada, saya pulang malam, pulang udah capek, nggak ada waktu. Atau alasan lainnya adalah, saya belum layak, saya tidak layak. Benar atau benar Bapak Ibu yang terkasih? Contoh paling gampang, kalau lagi pertemuan lingkungan. Ayo, siapa yang mau mimpin doa ketika kita kasih sukarelawan? Bapak nyenggol ibunya. Ibu nyenggol anaknya. Benar? Anak nyenggol ibunya balik. Mama aja. Enggak, papa aja. Sering seperti itu. Ya, aduh, aku nggak bisa berdoa, Romo. Saya nggak pandai berdoa. Ya, Bapak Ibu yang terkasih. Persoalannya bukan bisa atau nggak bisa, pandai atau nggak pandai, tapi mau atau tidak. Firman Tuhan katakan apa? Setialah dalam perkara kecil, maka engkau akan kuberikan perkara lebih besar. Kita mulai dulu dari yang kecil-kecil. Mungkin nggak pandai berdoa, nggak pandai membawakan firman. Mulai dengan hal yang lebih kecil. Ya. Nah, Bapak Ibu coba buka Lukas 9 ayat 57 sampai dengan 62. Lukas 9 ayat 57 sampai 62. Saya bacakan aja biar cepat. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, aku akan mengikut engkau ke mana saja engkau pergi. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Lalu ia berkata kepada seorang lain, ikutlah aku. Tapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Tapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Ya. Dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Tetapi Yesus berkata, setiap orang ini siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang
tidak layak untuk kerajaan Allah. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, ini yang Yesus katakan. Kalau kita sudah disiapkan, dipersiapkan, ya kita mau mengikut Yesus, tapi kita hatinya terikat pada hal-hal yang di belakang. Kita lihat-lihat perkara di belakang kita, ya, yang menoleh ke belakang itu nggak layak. Kalau mau ikut Tuhan harus siap, Bapak Ibu yang terkasih. Ya, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang, dia tidak layak untuk kerajaan Allah. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kita ini diutus untuk mewartakan apa? Kerajaan Allah. Ya, ingat, kenapa kita mesti mewartakan kerajaan Allah? Ingat tadi di awal, kalau kita menerima begitu banyak kasih, menerima begitu banyak rahmat, berkat, anugerah yang Tuhan berikan pada kita. Apa yang kita balas? Kita tidak bisa membalas Allah dengan harta kita. Terlalu mahal yang Tuhan berikan kepada kita. Kita nggak akan sanggup. Tapi kita bisa melakukan hal-hal kecil yang menyenangkan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, tahu nggak sih apa arti kerajaan Allah itu? Ya, kita diutus untuk mewartakan kerajaan Allah. Jangan-jangan kita nggak tahu nih kerajaan Allah itu seperti apa. Saya kutip dari Katolisitas, ya, yang dikutip dari buku Paus Benediktus yang ke-16, Jesus of Nazareth. Hal kerajaan Allah itu adalah Yesus sendiri. Yang pertama, ada 3. Yesus sendiri. Yang kedua adalah kerajaan Allah yang ada di dalam hati manusia. Yang ketiga adalah gereja. Ya, tapi saya nggak akan bahas itu terlalu panjang. Tapi saya mau ibaratkan adalah kerajaan Allah itu adalah Yesus itu sendiri. Ya. Nah, jadi jelas kita diutus Allah untuk mewartakan kerajaan Allah, yaitu Yesus sendiri yang kita wartakan. Ya. Nah, Bapak Ibu, apa sih yang bisa kita wartakan? Apa aja? Ya. Banyak. Nah, tapi sebelum masuk ke dalam situ, saya ingin ajak Bapak Ibu membaca Markus 16 ayat 15. Mungkin bisa ada volunteer atau sukarela yang bisa bantu bacakan. Markus 16 ayat 15. Silakan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Beritakanlah Injil. Ini adalah wasiat, benar nggak, Bapak Ibu? Ini adalah wasiat yang Tuhan berikan, ya kan? Karena setelah itu Yesus terangkat ke surga, benar? Artinya apa? Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ini luar biasa. Beritakanlah Injil, kabar baik. Kabar baik apa? Bahwa Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan kita. Yaitu Yesus itu sendiri yang kita wartakan. Ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, jadi bagaimana caranya? Bro Willy, saya bingung. Saya nggak ngerti. Saya nggak pandai bicara. Terus, saya harus bagaimana mewartakan kerajaan Allah itu sendiri? Ya, Bapak Ibu yang terkasih, saya mau sharing sedikit. Saya orang yang termasuk tidak punya kepercayaan diri. Ya, karena saya dididik dari keluarga yang cukup keras. Saya juga tidak mempunyai kehangatan, artinya saya kaku orangnya. Dulu sebelum bertobat. Jadi kalau orang ketemu saya, mungkin orang bilang, "Ih, Bro Willy sombong banget, jutek banget." Padahal enggak. Muka satpam, hati Hello Kitty. Begitu. Jadi, saya kalau dulu sekolah, ada pelajaran menyanyi, itu pelajaran yang paling saya benci. Kenapa? Pasti tugasnya disuruh nyanyi ke depan. Nyanyi lagu daerah lah, nyanyi lagu nasional lah. Kalau nyanyi itu nadanya udah
satu ke Bekasi, satu ke Tangerang. Yang penting dapat 6 itu saya rasa udah bisa saya bikin syukuran besar-besaran. Dapat nilai 6. Itu saya bisa bikin acara syukuran 7 hari 7 malam. Kenapa? Kalau saya maju ke depan, saya takut, saya malu, saya takut dilecehkan, saya takut dibully. Ya, tapi 2002 saya mengalami satu perjumpaan. 2002 atau 2003 saya lupa. Saya mengalami satu perjumpaan. Disitulah pertobatan saya. Saya mulai kenal yang namanya persekutuan doa. Ya, saya mulai ikut SABR di situ. Dari situlah turning point saya. Ya, suatu ketika saya ingat banget di sesi kelima pencurahan itu oleh Om Yopitarore. Entah keberanian apa yang dalam diri saya, ada suara hati yang bilang seperti ini, Tuhan, aku mau seperti beliau. Kaget saya. Siapa lu, Willy? Kenapa engkau berani ngomong seperti itu? Karena saya ngelihat begitu powerful, begitu luar biasa, begitu Tuhan bekerja yang begitu menyentuh hati saya. Setelah itu singkat ceritanya, setelah selesai pencurahan, saya nangis-nangis, saya nggak langsung jadi seperti Om Yopitarone. Ya, rambut saya masih utuh waktu itu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, apa yang terjadi? Dari situ ternyata Tuhan tarik saya untuk bergabung bersama dengan komunitas. Singkat ceritanya, mulai bertemu dengan persekutuan doa orang muda. Waktu itu di Santo Andreas Kedoya. Bapak Ibu yang terkasih, disitulah saya bertumbuh. Ya, saya mulai belajar. Pertama kali pelayanan, membagikan snack, bagian flyer. Dulu masih belum ada Infocus, masih pakai OHP, yang kertas plastik bening. Kalau ganti lagu harus diganti. Proyektor, ya, mulai susun kursi segala macam. Tapi puji Tuhan, ketua saya, ketua kelompok itu mulai mengajak untuk latihan singer, WL, belajar menjadi pemimpin pujian. Sama Bapak Ibu, ketika itu adalah suatu proses, ya, disuruh maju nyanyi gemeteran, ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, tibalah suatu saat ketika ada pertemuan Komsel waktu itu, saya diminta untuk memulai mewartakan 15 menit kesaksian pribadi, renungan singkat. Ternyata dari situlah Tuhan membentuk saya. Yang bertahun-tahun, tidak instan, tapi melalui suatu proses yang akhirnya saya tahu bahwa Tuhan tanamkan dalam diri saya, yaitu untuk apa? Saya mempunyai passion yang sangat jelas untuk anak-anak muda. Karena saya ingin banyak anak-anak muda juga merasakan apa yang saya rasakan. Bapak Ibu yang terkasih. Nah, oleh karena itu, saya terus belajar. Akhirnya saya didaftarkan dari PDAN Santo Andreas itu untuk menjadi pewarta muda. Nah, Bapak Ibu, disitulah saya berproses. Ya, kalau saya melihat saya yang dulu, saya akan bilang sama Tuhan, Tuhan, saya nggak bisa, saya nggak ngerti. Tapi ketika kita mau, ketika kita bilang kita mau, Tuhan yang akan menuntun kita, yang akan membantu kita dalam proses tersebut. Nah, Bapak Ibu, jadi bagaimana, Bro Willy? Saya bisa menjadi seperti yang lain. Saya mau diutus mewartakan kerajaan Allah. Bagaimana, Bro? Yang pertama pasti kita harus punya kata, yes, Lord. Yes, Lord. I will. Ya Tuhan, saya mau. Itu dulu dalam hati kita. Yang kedua adalah, setelah kita mau, jangan cuma, ya Tuhan mau. Tapi ketika besok, PD tiba-tiba tim doanya pengumuman, yang baca pengumumannya lagi berhalangan, disuruh, bro, nanti tolong baca pengumuman, aduh jangan saya. Ya, Bapak Ibu terkasih, salah satu guru saya bilang seperti ini, kita harus mempersiapkan diri kita yang pertama. Yang kedua adalah kita harus
berdoa agar Tuhan memberikan kita kesempatan, persiapan, kesempatan, ketiga baru kita akan sukses, kita akan berhasil. Artinya apa? Kalau kita diberi kesempatan tapi kita tidak siap, kita akan gagal. Tapi kalau kita sudah bersiap diri tapi kita tidak tidak ada kesempatan, kita juga tidak akan berhasil. Oleh karena itu, jangan tunggu kesempatan datang baru kita mempersiapkan diri. Tapi kita harus mempersiapkan diri, kesempatan datang, kita akan berhasil. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, yang kedua adalah kita harus berperan aktif. Yang pertama adalah, yes Lord, I will. Jangan cuma yes, tapi nggak mau melangkah. Ya, yang kedua, kita harus berperan aktif, artinya melangkah. Berperan aktifnya itu gimana? Aktif di lingkungan, di paroki, persekutuan doa yang pasti. Ya, Bapak Ibu yang terkasih. Kalau di dalam lingkungan yang terkecil aja kita nggak mau aktif, bagaimana kita bisa mewujudkannya? Benar, Bapak Ibu? Nah, berperan aktif di dimanapun kita berada. Yang pertama, ya kemauan. Yang kedua, berperan aktif. Yang ketiga, kita harus mempersiapkan diri dengan baik. Bagaimana mempersiapkan diri? Banyak belajar, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu perhatikan, background saya ada KPK Angkatan 32, saya lagi dalam kuliah semester yang ketiga, masuk ke semester ketiga. Dan salah satu guru saya adalah Romo Paroki Atam Sutra, Romo Hadi Jantan. Salah satu guru saya di semester 1. Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana kita mempersiapkan diri? Banyak ikut pengajaran. Sekarang zaman sekarang jauh lebih mudah untuk mengakses informasi. Ya, banyak sekali YouTube pengajaran dari gereja Katolik. Ya, Bapak Ibu, ada Bible Learning dari Father Yosef. Itu luar biasa juga. Sekarang kita sudah mempunyai banyak informasi. Jadi tidak ada alasan untuk belajar dari tempat lain, dari akuarium yang lain, dari kolam yang lain. Ya, karena kita Katolik juga sudah banyak menyediakan begitu banyak fasilitas, banyak video, banyak pengajaran yang luar biasa. Tinggal kita klik akses, semuanya akan muncul. Ya, Bapak Ibu. Nah, banyak belajar, banyak baca. Yang keempat, ini yang paling penting, Bapak Ibu. Kita menghidupi Kristus. Bagaimana caranya kita bisa mewujudkan kita mau terlibat aktif dalam perutusan Allah, mewartakan kerajaan Allah, kita harus menjadi saksi Kristus yang hidup. Yang keempat, menghidupi Kristus sungguh di dalam diri kita. Hidup menjadi teladan dan meneladani Yesus Kristus di dalam hidup kita. Ya, ini the most powerful. Ya, acts speak louder than words. Tindakan kita berbicara lebih banyak. Tindakan kita berarti lebih banyak daripada 1000 kata-kata. Bapak Ibu yang terkasih, ya, tidak perlu menjadi seperti saya atau seperti pewarta-pewarta lainnya untuk baru merasa dirinya menjadi utusan Allah untuk mewartakan kerajaan Allah. Justru yang terhebat, yang terpowerful itu adalah menjadi saksi nyata, menjadi saksi hidup, ya, di sekitar kita. Kenapa Bapak Ibu? Tadi kalau kita sudah ikut aktif dalam lingkungan, di dalam PD, ya, apalagi kita adalah tim-tim PD, ya, kita aktif di lingkungan tapi kita tidak menjadi cermin. Berkata-katanya masih kasar, masih ketus, masih jutek, ya. Bro Willy kok udah aktif pewarta tapi ngomongnya masih ngomong kasar ya. Kok sama karyawan atau sama teman-teman ngomongnya begitu ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ini adalah satu hal yang susah. Saya memberikan satu kesaksian juga. Saya punya keluarga, Bapak Ibu. Tante saya, istrinya dari om saya, adiknya mama saya itu om saya, mempunyai istri. Mereka dulu itu adalah Shinto.
pengikut Jepang ya, kalau Shinto itu Jepang ya, dewa matahari ya. Nah, sekeluarga Bapak Ibu. Tapi setelah menikah sama om saya, dia memberi dirinya dibaptis mengikuti Kristus. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Tante saya ini mengalami perubahan hidup karena mulai mengenal Kristus. Singkat katanya, dia ada pertobatan. Ya, hidupnya berubah, tutur katanya berubah, sikapnya semua berubah. Singkat ceritanya Bapak Ibu, itu dilakukan dan diterapkan di dalam keluarganya. Saya pernah ke rumahnya, itu meja persembahannya besar banget, udah seperti altar kita. Karena bapaknya itu salah satu pendeta di Shinto. Ya, apa yang terjadi Bapak Ibu? Saya bilang, waduh, nih, ngeri sekali nih. Ya, apa yang terjadi? Dalam waktu beberapa tahun, satu persatu keluarganya dipertobatkan dan menjadi pengikut Kristus. Saya tanya sama mamanya, saya panggil Oma. Oma, kenapa sih Oma kok tiba-tiba berbalik menjadi pengikut Kristus? Iya, karena tante kamu namanya si A ini, dulu kalau ngomong sama saya tuh kayak anjing sama kucing. Tom and Jerry katanya. Kalau Tom and Jerry, kucing sama tikus. Ya. Tapi setelah mengikut Kristus, kok jadi berubah ya? Kok ada satu sikap yang berbeda? Menjadi hangat, menjadi baik, menjadi tata keramanya yang tidak pernah dilihat. Dari situlah satu persatu menerima Kristus dan sekarang semuanya aktif di gereja. Nah, makanya Bapak Ibu yang terkasih. Jadi, banyak yang bilang, Bro Willy, saya sudah nggak bisa untuk, waktu pelayanan ke mimbar, saya takut, saya malu. Tidak harus di atas mimbar. Ya Bapak Ibu. Tidak harus menjadi seorang pewarta. Tidak harus pandai bicara. Ya, tapi yang harus kita lakukan adalah kita menjadi saksi hidup bahwa Yesus itu hidup melalui tindakan kita. Setiap detik, setiap langkah, setiap nafas kita harus mencerminkan Kristus. Ini bukan perkara mudah, Bapak Ibu. Ya. Tapi firman Tuhan katakan apa? Kalau engkau mau ikut aku, pikul salib dan sangkal diri. Ya. Jadilah saksi Kristus. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ingat, teladan hidup speak louder than words. Teladan hidup kita berbicara lebih banyak daripada mungkin pewartaan saya ini belum tentu bisa mempertobatkan satu orang. Tapi dengan kesaksian hidup kita, perubahan hidup kita, teladan hidup kita, integritas, dimanapun kita berada, Kristus hidup, itu jauh lebih berpengaruh. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, saya mau ngajak Bapak Ibu, saya kemarin di grup pewarta, ada satu sharing bahwa 75% anak muda itu sudah mulai meninggalkan gereja di Indonesia. Rilisan resmi itu. Dan bahkan kemarin, hari Minggu, saya lagi misa Inggris di Paroki Yohanes Bosco dari salah satu pastor. Pastornya berkhotbah seperti ini. Ini memberikan data juga, dan ini ternyata setelah saya search di internet, datanya benar-benar ada. Di Amerika Serikat, hampir 70% orang Katolik di Amerika Serikat. Orang Katolik menganggap bahwa Ekaristi tubuh dan darah Kristus yang kita sambut setiap hari itu, setiap hari Minggu, mereka bilang itu adalah hanya simbol. Ya. Bapak Ibu yang terkasih, betapa sedih mendengar itu. Ya. Hampir 70% berkata bahwa orang Katolik loh. Kalau dari saudara kita yang lain mungkin ya saya percaya. Tapi orang Katolik bilang bahwa 70% mereka percaya bahwa roti dan anggur itu cuma simbol. Tidak meyakini itu sebagai tubuh dan darah Kristus. Ini satu tanda-tanda Bapak Ibu yang mengkhawatirkan.
Nah, apa yang bisa kita lakukan Bapak Ibu? Jangan-jangan itu juga sudah terjadi di Indonesia. Itu sudah menjadi tugas kita Bapak Ibu untuk mewartakan kerajaan Allah, mewartakan Yesus itu sendiri. Mungkin di Amerika mereka tidak menghayati Yesus itu dengan hidup. Yesus itu tidak sungguh hidup di dalam hidup mereka, di dalam iman kekatolikan mereka. Siapa yang salah? Mungkin daripada kita, ya, yang tidak menjadi pewarta Kristus, tidak mewartakan kerajaan Allah itu dengan sebagaimana mestinya. Ya Bapak Ibu yang terkasih, mari saat ini saya mengajak Bapak Ibu yang terkasih untuk berperan aktif, untuk mau diutus mewartakan kerajaan Allah, mewartakan Yesus itu sendiri, mewartakan Yesus yang hidup, bukan Yesus yang hanya dongeng. Kenapa mereka bisa beranggapan itu bukan tubuh dan Kristus? Mereka mungkin hanya kisah-kisah Yesus mungkin hanya sebagai suatu kisah sejarah, kisah dongeng, atau kisah-kisah cerita, legenda. Mereka tidak menghayatinya. Itulah tugas kita, mewartakan Yesus yang hidup, menjadikan Yesus hidup sekarang maupun sampai hari-hari ke depan. Itu tugas kita, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih, jangan pernah berkecil hati, jangan pernah malu, jangan pernah merasa tidak layak untuk menjadi utusan Allah, untuk mau diutus. Ya. Tapi Bapak Ibu yang terkasih, kalau bukan kita, kalau bukan saya, siapa lagi yang mau diutus mewartakan Yesus kepada segala makhluk, kepada sampai ke ujung bumi. Ya, di dalam Lukas 10 ayat 2 Bapak Ibu, firman Allah katakan apa? Tuaian memang banyak. Ya. Tetapi pekerja sedikit. Pekerja yang sudah sedikit jangan bikin sedikit lagi Bapak Ibu, harus kita tambah. Yaitu siapa? Saya dengan Bapak-bapak Ibu yang terkasih, kita harus menjadi kawan sekerja Allah untuk memberitakan kerajaan Allah, yaitu Yesus sendiri. Ya Bapak Ibu, jangan pernah berkecil hati, tapi tindakan sekecil apapun, perbuatan kasih, tindakan nyata, cerminan hidup Yesus dalam diri kita, itu lebih powerful dibanding 1000 kata-kata. Terima kasih Bapak Ibu yang terkasih atas waktunya. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam, terima kasih.